Oke, materi selanjutnya. Kalau awal tadi kita masih menggunakan pemfaktoran sebagai rumusnya untuk menentukan akar-akar. Sekarang kita pakai rumus yang namanya rumus Al-Khawaris atau biasanya disebut rumus ABC. Jadi rumus ini itu untuk kalian yang biasanya kesulitan untuk memfaktorkan. Yuk, nih rumusnya. Jadi kalau ada AX kuadrat plus BX plus C, ini bentuk umumnya ya. Jadi kalau masih ada dua ruas, harus dipindah ruas jadi satu ruas dulu. Rumus ABC-nya, jadi A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, C itu adalah konstanta. Kalau kita mau nyari akar-akarnya, rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2AB. Tolong ini nanti dihafalkan ya rumusnya, karena nanti akan mempermudah kalian jika kalian tidak bisa membuat atau memfaktorkannya. Oke, next ya. Nah, ini contohnya. Tentukan akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat ini. Ini seperti contohnya tadi ya, kita udah ngitung pakai pemfaktoran. Sekarang kita coba pakai rumus Al-Khawaris atau rumus ABC tadi. Kalau dari persamaan ini A-nya berapa? A-nya adalah 3. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Terus B-nya berapa? B-nya min 5. Dan C-nya itu min 2. Hati-hati dengan minus ya, karena di sini ada minus diikutkan semua. Nah, tinggal kita masukin rumusnya min B. Min, karena B-nya di sini min, ya kita harus pakai kurung. Jadi minnya double nanti. Min B plus minus akar. Ini B-nya tadi kan nilainya min 5. Kita kurung ya. Min 5 dikuadratkan. Terus min 4 kali A-nya itu 3. C-nya itu min 2. Kita rapin dulu. Yang bawah 2AB. A-nya tadi 3. B-nya itu min 5. 2A apa 2AB ya tadi ya rumusnya ya. Rumusnya itu adalah 2A, bukan 2AB. Jadi ini nggak pakai. Ini saya hapus. Nah, jadi 2A. Maaf ya, yang ini saya hapus juga. Ini saya coret-coret aja. Jadi ini nggak pakai B, 2A. Tadi rumus saya salah berarti. Maaf ya. Oke, lanjut ya. Jadi rumusnya hanya 2A. Nah, karena tadi itu minus ketemu minus, itu plus, jadinya kan 5, positif. Plus minus, akar min 5 dikuadratkan itu jadi 25, positif ya. Terus, min 4 dikali 3 itu min 12. Min 12 dikali min 2, berarti positif 24. 24. Yang bawah itu 6. Nah, sekarang kita urusin yang atas dulu. Basahin dalam kurung dulu. Jadi ini 5 plus minus 25 tambah 24 itu kan 49. Akar 49 berapa? 7. Nah, ini 6. Nah, sekarang dari sini kita bisa menentukan ada dua nilai. Karena ini plus minus, jadi X1-nya kita pakai yang plus. Jadi nulisnya gini, 5 ditambah 7 dibagi 2. 5 tambah 7 itu 12. 12 bagi 2 berapa? 6. Terus yang X2-nya? Yang X2-nya berapa tadi? 5 tambah 7, 12 bagi 2. Benar ya ini ya. Terus ini 5 dikurangi 7. Maaf. Bagi 6 ya ini ya. Berarti kan 12 bagi 6 itu 2. Saya coret ini. Berarti jawabannya ini 2. Yang di sini 5 dikurangi 7 dibagi 6. 5 dikurangi 7 itu kan min 2. Berarti min 2 per 6.
Kalau kita mau menyederhanakan, itu hasilnya adalah min 1/3. Coba sama cek sama soal yang tadi, yang kita pakai pemfaktoran, pasti jawabannya sama 2 sama min 1/3. Cek ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita sudah tadi menemukan akar-akar dengan 2 rumus faktorisasi dan pakai rumus ABC, sekarang kita akan belajar tentang sifat akar-akar persamaan kuadrat. Jadi X1 sama X2 ini adalah 2 akar persamaan kuadrat ya. Namanya persamaan kuadrat pasti punya 2 akar. Jadi ada X1 sama X2. X1 ditambah X2 itu hasilnya adalah min B per A. Masih ingat ya, B itu apa A? A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X. C-nya adalah konstanta. Kalau perkaliannya hasilnya X1 kali X2 nilainya adalah C per A. Kita pakai rumus. Contoh, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari kuadrat 2X kuadrat plus X sama dengan 10. Nah, ini persamaannya belum baku ya. Kita ganti dulu jadi satu ruas. Jadi 2X kuadrat plus X. Nah, 10-nya pindah ruas jadi negatif 10 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sudah bentuk yang standar. Dari sini kita sudah tahu A-nya berapa. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. A-nya 2. B-nya berapa? Ingat-ingat, di depan X, ini kalau nggak ada angkanya berarti X-nya koefisiennya adalah 1. Terus C-nya berapa? C-nya adalah min 10. Ingat ya, min. Nah, tinggal kita masuk ini. Kalau ada X1 tambah X2, rumusnya tadi adalah min B per A. Min B per A. Min di depan ini itu selalu rumus. Jadi, min, B-nya berapa? B-nya 1, A-nya 2. Ya. Jadi, X1 tambah X2 itu nilainya adalah min setengah. Terus X1 kali X2. Berarti hasilnya adalah C per A. C-nya berapa? C-nya itu adalah min 10. Jadi rumusnya C ya. C per A. Nah, C-nya tadi adalah min 10. A-nya berapa? A-nya 2. Berarti C per A sama dengan min 5. Ini adalah sifat-sifat dari persamaan kuadrat tadi. Coba nanti kalian buktikan dengan yang sudah kalian kerjakan di awal tadi. Oke, next ya materi kita. Nah, kalau tadi kita sudah tahu cara memfaktorkan, mencari akar, sifat-sifat akarnya, bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya udah tahu. Ini berarti kebalikannya ya. Jadi rumusnya adalah X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. X sama X yang di sini itu variabel, jangan diganti-ganti. Tapi X1 sama X2-nya yang diganti. X1 sama X2 kan tadi akar. Jadi contohnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 3. Berarti ini kita anggap sebagai X1-nya, yang ini kita anggap sebagai X2. Kita masukin ke rumus ya. X min X1. X1-nya berapa? 2. Nah, kurung tutup, buka kurung lagi. X min X2-nya berapa? Ini minnya tetap ya, jadi min 3. Kurungnya double, sama dengan 0. Nah, sebelum kita ngaliin, ini harus dirapikan dulu. Jadi ini X min 2, terus min ketemu min jadi plus X plus 3. Sama dengan 0. Ini nggak akan cukup, kita samping ya. Nah, ini kita kalikan pelangi seperti biasanya. X kali X, X kuadrat. Terus, min 2 dikali X, min 2X. Terus, min X dikali 3, plus 3X. Terus, min 2 dikali 3 itu min 6. Sama dengan 0. Nah, ini kalau kita rapikan, X kuadrat min 2 ditambah 3 itu kan min 1.
positif 1, kita tulis plus X aja ya. Nah, ini min 6. Nah, jadi deh. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 sama min 3 itu adalah X kuadrat plus X min 6. Coba kalian buktiin sendiri nanti kalau nggak percaya. Jadi kalau kalian mau memfaktorkan ini, kalau dikali hasilnya min 6 dan ditambah hasilnya 1, pasti kembali lagi di angka ini. Oke, paham ya? Nanti bisa dicoba lagi. Oke. Nah, sekarang diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi tetap pakai persamaan kuadrat yang bentuk baku. Satu ruas yang satunya 0. B kuadrat min 4AC. Nah, bagaimana sifat-sifatnya? Kalau diskriminannya itu nilainya lebih dari sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki akar real. Apa sih bilangan real? Coba nanti dipahami lagi, diulangi lagi materi kelas 7. Apa real, tidak real, itu diingat-ingat lagi. Terus D sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar yang sama atau kembar. Jadi akarnya sama. Kemudian kalau D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki akar yang berbeda. Real dan berbeda. Kalau ini tadi D sama dengan 0, real dan kembar. Tapi kalau kalian menemukan persamaan kuadrat itu ternyata diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar real dan pasti dapat dipastikan ini pasti tidak bisa difaktorkan. Dia tidak mempunyai akar. Nah, oke, coba kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan nilai diskriminan dari persamaan ini. Nah, ini tadi ya. Kita kalau ada bentuk seperti ini harus dibuat bentuk standar dulu tadi, kayak tadi. Jadi harus dijadikan satu ruas. Positif 10 pindah ruas jadi min 10 sama dengan 0. Nah, dari sini sampean udah tahu A-nya berapa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat 2. Terus B-nya berapa? B-nya itu koefisien dari X 1. Y-nya berapa? Min 10. Konstanta. Nah, kalau ditanya adalah diskriminannya, diskriminan D tadi rumusnya apa? B kuadrat min 4 AC. B-nya berapa? B-nya tadi 1 kuadrat. Min 4. A-nya itu 2. C-nya itu min 10. 1 kuadrat 1. Min 4 kali 2 min 8. Min 8 dikali min 10. Jadi plus positif 80. Nah, ternyata diskriminannya berapa? 81. Karena ini diskriminannya itu lebih dari 0, berarti apa? Persamaan kuadrat ini mempunyai akar real yang berbeda. Akar real ya, dan berbeda. Ini tadi kan karena D-nya lebih dari 0. Nanti dicocok-cocokin deh, lihat aja. Pasti terbukti tadi. Sifat-sifatnya saling berhubungan. Jadi pahami lagi ya. Oke, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Silahkan nanti bisa dicatat di buku tulisnya masing-masing untuk bahan belajar kalian. Dan seperti biasa sebagai feedback, silahkan dikerjakan tugasnya semaksimal mungkin. Boleh lihat-lihat di YouTube, tambahan materi yang lainnya di buku-buku, silahkan dipelajari lagi. Semangat terus belajarnya, sudah kelas 9. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.